Hai, nama saya Regina Finka dari Prodi Professional Selling dengan nomor NRP 140719004. Di sini saya akan sedikit men-sharingkan tentang kegiatan sosial apa saja yang telah dilakukan guna mencegah adanya wabah virus Corona 19. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu COVID dan bagaimana awal mulanya. Jadi, menurut WHO, COVID merupakan salah satu virus terbesar yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia sendiri, virus ini dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan, yaitu flu, hingga pada penyakit terparah, yaitu penyakit SARS dan MERS. Lalu sebagian orang meyakini bahwa awal mula munculnya virus ini yaitu pada akhir tahun 2019, di mana ada satu orang yang terinfeksi oleh virus hewan yang diduga berasal dari pasar seafood yang ada di Wuhan, Cina. Bermula dari infeksi di Wuhan, akhirnya virus ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan hingga saat ini telah menewaskan lebih dari 80.000 orang. Menurut WHO, penularan virus ini dapat melalui adanya tetesan kecil yang berasal dari hidung atau mulut ketika seseorang sedang menghembuskan nafas ataupun sedang batuk. Lalu orang yang terkena virus ini menyentuh bagian tubuh mereka tanpa mereka sadari. Hingga pada saat ini, para peneliti belum menemukan adanya penyebaran virus COVID ini melalui udara bebas. Lalu bagaimana sih awal mula virus ini masuk ke Indonesia? Jadi, awal mula masuknya virus ini ke Indonesia yaitu pada tanggal 14 Februari 2020 ketika ada salah seorang warga negara Indonesia yang berdasar dengan warga negara asing Jepang. Setelah diketahui bahwa mereka merupakan teman dekat dan warga negara Indonesia ini merupakan seorang guru dansa. Lalu, selang 2 hari kemudian, yakni pada tanggal 16 Februari 2020, warga negara Indonesia ini terkena sakit batuk. Akhirnya ia memutuskan untuk memeriksakan di rumah sakit terdekat. Namun pada saat itu, pasien ini langsung diperbolehkan untuk rawat jalan atau kembali ke rumah. Namun sakit yang dideritanya itu tak kunjung sembuh. Akhirnya, hingga pada 26 Februari 2020, pasien ini dirujuk ke rumah sakit dan dimintai untuk rawat inap. Dan pada saat inilah batuk yang diderita pasien itu mulai disertai dengan sesak napas. Lalu pada 28 Februari 2020, pasien ini mendapatkan telepon dari temannya yang berasal dari Malaysia yang menginformasikan bahwa temannya yang merupakan warga negara asing Jepang itu positif terkena infeksi corona. Akhirnya setelah mendapatkan kabar tersebut, pasien WNI ini tersebut menginformasikan kepada pihak rumah sakit dan pihak rumah sakit mengidentifikasi pasien tersebut ke dalam status pemantauan terkait virus corona. Saat ini, kasus positif corona terus bertambah di Indonesia. Data terbaru menunjukkan adanya penambahan 219 kasus baru. Dengan demikian, hingga pada 10 April 2020, total kasus positif virus corona mencapai 3.512 orang. Sementara itu, pasien yang sembuh dari virus corona bertambah 30 orang. Sehingga total pasien sembuh saat ini menjadi 282 orang. Sedangkan untuk pasien yang meninggal dunia juga terus makin bertambah 26 orang. Sehingga totalnya sekarang menjadi 306 orang tewas. Meluasnya penyebaran virus corona di dunia tentunya membawa dampak bagi perekonomian mereka. Salah satunya adalah Indonesia, karena Cina merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia mulai memperlakukan adanya larangan melakukan perjalanan ke Cina ataupun sebaliknya. Larangan ini menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan seluruh jadwal penerbangan dan ada beberapa maskapai yang tetap melakukan penerbangan walaupun jumlah kursi yang sangat terbatas. Nah, untuk mengatasi penyebaran virus ini telah dilakukan beberapa upaya oleh pemerintah. Dalam hal ini saya akan men-sharingkan tentang bagaimana kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah dengan menerapkan kebijakan karantina wilayah. Hal ini dilakukan dengan cara men-screening atau memeriksa para pengendara atau orang yang akan masuk ke wilayah Surabaya dengan mengecek suhu atau menyemprotkan cairan disinfektan. Di jalan-jalan protokol di Kota Surabaya juga diterapkan adanya kebijakan physical distancing, di mana jalan-jalan tersebut akan ditutup dan dijaga oleh pihak-pihak terkait pada jam-jam tertentu. Hal ini guna untuk meminimalisir adanya penyebaran COVID-19 di kerumunan. Tak hanya itu, pemerintah Kota Surabaya juga telah membagikan 300 alat disinfektan kepada 31 kecamatan. Selain membagikannya kepada
kecamatan, pemerintah Kota Surabaya juga telah melakukan penyemprotan disinfektan ini di lebih dari 995 titik lokasi, seperti taman, sekolah, dan tempat ibadah. Selain itu juga pemerintah telah memasangkan bilik sterilisasi di tempat-tempat keramaian seperti mal dan pasar tradisional. Nah, pemerintah sudah melakukan upaya untuk menangani virus ini. Para perawat dan relawan juga tidak aktif di garda terdepan. Lalu, upaya apa yang dapat kita lakukan sebagai generasi milenial? Dapat kita lakukan adalah yang pertama, dengan mencuci tangan kita selama 20 detik menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Kedua adalah dengan menjaga daya tahan tubuh dengan makanan-makanan bergizi dan olahraga yang teratur. Yang ketiga, kita dapat meminimalisir untuk bepergian keluar dan usahakan tetap di rumah aja. Dan opsi lainnya yang dapat kalian lakukan adalah jika kalian memiliki rezeki yang berlebih, kalian dapat membantu para ojol ataupun orang yang membutuhkan dengan berdonasi. Dapat berupa masker, makanan, apapun uang. Ini dari pembahasan yang telah saya sharingkan adalah, ayo sebagai generasi milenial, kita turut untuk melawan virus corona ini dengan tetap stay di rumah aja. Stay healthy and safe.